Selanjutnya kita akan membuat fungsi. Kita buat file baru, filenya dulu. Kita beri nama saja fungsi.php. Dalam PHP ada beberapa fungsi bawaan, misalnya untuk mengambil waktu. Sebelumnya sudah pernah kita gunakan ya. Misalnya waktu saja di sini, variabel waktu. Fungsinya itu adalah fungsi date. Ada beberapa yang bisa kita ambil. Kita buka dulu ini. Coba kita cari. Nah, misalnya untuk mengambil harinya, tanggalnya ya, kita menggunakan huruf D kecil, akan mereturn seperti ini. Kalau misalnya kita mau mengambil nama harinya, hari Senin sampai ke Minggu, kita pakai huruf D. Dan seterusnya bisa dicek di sini ya. Penggunanya menggunakan tanda kutip. Misalnya kita ingin memanggil huruf J tadi mereturn angka tanggal, yaitu 1 sampai 31 tanpa 0. Kemudian kita ingin mengambil bulannya. Kalau misalnya kita mengambil bulannya dalam bentuk angka 1 sampai 12, kita menggunakan huruf kecil. Kemudian kalau kita ingin mengambil tahunnya dalam bentuk 4 angka, kita menggunakan ini ya, JMY. Coba kita echo waktu titik koma. Kita coba arahkan ini ke fungsi.php ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menampilkan tanggalnya, kemudian bulannya, dan tahunnya. Sekarang tanggal 6 bulan 12 tahun 2022. Misalnya kita coba ingin menampilkan bulannya, misalnya huruf N. Jadi bulannya nanti ditampilkan dalam bentuk huruf des ya, D. Ya, seperti ini, D. Begitupun harinya ini, kalau kita mau tampilkan dalam bentuk hari, nama harinya, coba kita cek lagi tadi, ini huruf D besar ya. Kita menggunakan huruf D besar. Ctrl S, maka yang akan tampil itu adalah Sunday, hari Tuesday Desember 2022. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu fungsi dasar yang ada di PHP. Kemudian kita coba perintah yang lain, misalnya untuk string, misalnya saya buat variabel di sini string sama dengan ini adalah kalimat pertama, koma, ini yang kedua, titik koma. Ctrl S. Kemudian saat kita kita tampilkan dulu yang aslinya, echo misalnya seperti ini aslinya, terus string titik koma. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi untuk string ini di PHP. Misalnya kita akan menampilkan echo using ya, use first, kemudian kita panggil string ini. Nah, perintah use first ini adalah dia akan merubah huruf pertama dari kalimat ini menjadi huruf besar ya. Coba kita lihat, kita bandingkan antara yang aslinya dengan ini ya. Kita tambahkan perintah BR dulu. BR. Oke, seperti ini ya. Jadi ini kalimat aslinya, ini adalah kalimat pertama. Kemudian yang kita kasih use first itu huruf pertamanya ini dia besar ya, pakai huruf BI besar. Kemudian ada juga perintah, ini kita copy paste saja. Ada fungsi juga use word ya, ini use words. Nah, kalau use words ini dia akan merubah setiap huruf pertama dari kata-kata yang ada dalam kalimat ini menjadi huruf besar. Coba kita lihat, bisa diperhatikan ya, huruf I-nya besar, huruf U-nya besar, K-nya besar, dan seterusnya. Kemudian ada yang lain lagi, kita Ctrl V lagi, misalnya string to upper ini ya. Nah, string to upper ini dia akan merubah seluruh kalimat ini menjadi huruf besar semua, kayak orang marah. Coba kita refresh. Nah, seperti ini ya, jadi semuanya ditulis ke huruf besar semua. Ada juga string to lower ini ya, string to lower. Nah, kalau string to lower ini kebalikan daripada string to upper ini. Misalnya kedua ini kita tulis huruf besar ya, kedua, Ctrl S. Maka dia akan merubah semua huruf-hurufnya itu menjadi huruf kecil ya. Jadi kalau di sini kan duanya besar, tapi setelah kita pakai string to upper, dia jadi huruf kecil. Nah, selanjutnya ada juga untuk string handling ini ada yang explode. Fungsi explode ya, explode. Nah, fungsi explode ini dia akan memisah-misah kata yang ada dalam kalimat ini sesuai dengan yang kita berikan ya. Misalnya kita ingin memisahkan dia itu menggunakan spasi ya, atau koma saja dulu, koma. Di sini kan kita punya koma nih.
koma, ini yang kedua, ini adalah kalimat pertama. Jadi nanti dia akan memisahkan antara ini adalah kalimat pertama dan ini yang kedua berdasarkan koma ini. Nah, jadi cara menggunakannya seperti ini, kita tulis pemisahnya apa, kemudian yang kita mau pisahkan apa, kita mau pisahkan kan string ini ya. Ctrl V, titik koma. Ini tidak bisa langsung echo seperti ini, kita harus simpan di sebuah variabel. Misalnya kita bikinkan variabel pisah sama dengan itu. Terus kita untuk menampilkannya, nanti ini datanya disimpan dalam bentuk array ya. Setelah dipisah, datanya disimpan dalam bentuk array. Maka untuk memanggilnya kita bisa menggunakan for each. For each yang kita panggil itu pisah. Kita bisa tulis saja seperti ini, key ya. Nah, kemudian yang kita echo itu adalah hasil pemisahnya, hasil pemisahannya ini, key. Yang kita itu adalah key-nya, Ctrl C, Ctrl V. Kita tambahkan BR titik koma. Coba kita lihat hasilnya. Jadi tadi kalimat yang nyambung ini adalah kalimat yang kedua pertama, dan ini yang kalimat kedua dibuat menjadi dua kalimat berbeda. Kemudian ada lagi kalau misalnya kita mau menggabungnya, misalnya explode ini kan memisahkan, terus setelah kita pisahkan kita mau gabung, ada perintah namanya implode. Implode ya, implode. Ini misalnya dia itu akan menggabung kembali. Kan tadi pisah ini dia memisah-misah kata nih, dan dibuat dalam bentuk array. Kemudian kita mau menggabung kembali, kita bisa menggunakan pisah seperti ini. Dan bahkan kita bisa menambahkan karakter ya, bisa langsung seperti ini, pisah, echo, gabung, titik koma, Ctrl S. Oke, kita BR titik BR, oke, Ctrl S. Coba kita lihat. Jadi yang tadi yang sudah dipisahkan ini dia gabung kembali ya, dia gabung kembali. Dan bahkan kita bisa menambahkan karakter lagi ya. Setelah dia pisah, kita bisa menambahkan karakter tertentu. Misalnya kita ingin menambahkan itu underscore. Jadi yang terpisah tadi digabung lagi menggunakan underscore ya, underscore ini bukannya. Kita tambahkan karakter underscore, Ctrl S. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ini kan tidak ada apa-apa yang terjadi ya, komanya hilang di sini. Coba kita refresh. Nah, sekarang si koma tadi digantikan dengan si underscore. Nah, untuk masalah menggantikan karakter tertentu ini sebetulnya si PHP pun punya fungsi tertentu untuk gantikan karakter-karakter di dalam kalimat ini ya. Oke, kita buat variabel baru di sini, misalnya ganti itu. Fungsinya itu namanya string replace. String replace. Apa yang kita mau ganti? Misalnya kita ingin mengganti duanya itu menjadi, jadi kita tuliskan dulu duanya. Kita tuliskan dulu duanya. Kemudian kita tuliskan penggantinya. Misalnya saya mau mengganti 2 itu menjadi 3. Terus di mana yang kita mau cari? Tentunya kita carinya di string. Ctrl V, titik koma, terus kita echo. Oke. Nah, coba kita lihat. Jadi nanti yang ini, si 2 ini akan diganti menjadi 3. Yang lain pun bisa dicoba ya, misalnya tanda komanya kita menggantikan jadi underscore atau jadi titik, tinggal ganti saja di sini. Jadi ini yang mau diganti, ini penggantinya, dan ini kalimat yang mau dieksekusi. Coba kita refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi 2 sudah menjadi 3. Itu menggunakan fungsi string replace. Kemudian ada juga fungsi yang biasa digunakan untuk menambahkan library atau file menggunakan perintah include dan juga require ya. Nah, coba biasanya include ini ditempatkan di atas. Kita coba simpan di sini include-nya. Include ini adalah salah satu fungsi juga di PHP. Penggunanya itu bisa pakai tanda kurung seperti ini. Terus kita mau panggil apa? Misalnya kita mau panggil ini ya, si variable 2 ini. Jadi tinggal kita tuliskan saja nama filenya, variable.php. Kita include di sini, kita berikan namanya variable.php titik koma. Nah, saat kita running, kita refresh, maka dia akan mengeksekusi perintah dari si variable.php tersebut ya, karena isi konstanta dan 40,29 ini dia adanya di perintah ini ya, echo. Ini memerintahkan dia ya, echo-nya ini. Padahal kan di file fungsi itu tidak ada yang mengecho konstanta, tidak ada yang mengecho variabel. Tapi karena kita sudah menggunakan include ini, makanya datanya bisa tampil. Dan kita juga bisa menggunakan variabel-variabel yang ada di
variabel .php ini, meskipun kita belum pernah deklarasikan di fungsi .php. Misalnya kita di sini ada di variabel ini ada ini ya, variabel ini string. Coba kita echo string ini di sini. Kita echo string, echo Ctrl V, tambahkan br. Seperti ini. Coba kita refresh. Nah, jadi dia bertambah ya. Selain include ini ada juga fungsi require. Ctrl S. Sama ya, hampir sama fungsinya itu. Require. Cuman perbedaannya, kalau require ini, misalnya filenya tidak ditemukan, misalnya ini kita salah tulis ya variabel 1, Ctrl S ini. Kalau misalnya yang dia cari itu tidak ditemukan, maka dia langsung berhenti. Dia tidak meneruskan programnya. Beda kalau misalnya kita pakai include. Kalau misalnya kita pakai include, meskipun misalnya filenya ini tidak ditemukan, tapi dia akan menampilkan pesan error, tapi programnya dilanjutkan seperti ini ya. Jadi dia hanya menampilkan bahwa error di sini, tapi yang lain tetap dieksekusi. Jadi ini adalah fungsi-fungsi bawaan dari PHP. Nah, sekarang kita bisa membuat juga fungsi kita sendiri. Misalnya kita buat di bagian atas ini saja ya. Kita buat di bagian atas saja. Kalau kita ingin membuat fungsi, seperti ini caranya, kita buat function, deklarasikan sebagai sebuah fungsi. Terus apa nama fungsinya? Misalnya kita ingin membuat untuk menghitung luas. Kemudian tentu saja kalau kita menghitung luas ada parameter yang kita masukkannya, panjang dan lebar atau apa saja. Di sini misalnya kita masukkan panjang, koma, kita masukkan juga lebar. Nah, kemudian kita tuliskan apa fungsinya? Fungsinya tentu saja kita ingin mereturn nilai luas, yang mana nilai luas itu adalah hasil perkalian antara panjang kali lebar. Ini ya, variabel-variabel ini panjang dan lebar. Kemudian jika kita ingin menampilkannya, kita cukup mengecho luas, langsung kita tulis nama fungsinya luas, dan seperti ini. Sama seperti kita mendeklarasikan tadi echo ini ya, fungsi-fungsi bawaan PHP ya. Kita menyebutkan nama fungsinya dan apa parameternya. Misalnya di sini dia butuh dua parameter ya, panjang dan lebar. Jadi kalau kita masukkan angka 10 di sini, maka angka 10 itu akan dianggap menjadi panjang dan 5 ini akan dianggap menjadi lebar. Sehingga pas ditampilkan nanti echo-nya, ini kita tambahkan br saja. Br, Ctrl S. Coba kita refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi dia mereturn nilai 50. Karena nilai 50 itu adalah hasil perkalian antara 10 kali 5. Oke, ini kita perbaiki saja lagi. Oke. Nah, ini salah satu contoh fungsi yang bisa kita buat sendiri, dan fungsi ini adalah fungsi yang punya return. Bisa juga kita menggunakan fungsi yang tidak punya return, misalnya fungsi untuk format misalnya kayak menulis huruf miring. Nah, terus di sini kita tentukan parameternya misalnya isi. Nah, jadi si fungsi ini nanti akan menghasilkan menampilkan di mana yang akan ditampilkan itu adalah variabel isi ini ya, dari parameter ini, dan dia akan ditampilkan secara miring. Jadi kita buat seperti ini, tambahkan br juga, br titik koma, dan kita tambahkan di sini format untuk memiringkan huruf di HTML, yaitu ini i italic ya, Ctrl S, sehingga nanti untuk memanggilnya tinggal misalnya kita echo, kita berikan miring, terus buka kurung tutup kurung. Nah, terus kita masukkan di sini apa? Misalnya ini akan ditampilkan huruf miring ya, titik koma. Jadi ini akan dianggap sebagai string isi, yang mana isi itu akan ditampilkan dalam bentuk miring dan juga langsung punya langsung turun satu bar setelahnya. Coba kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Semuanya ditampilkan miring di sini karena kita lupa kasih di sini penutup ya, tag penutup. Coba kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Jadi hanya ini yang akan ditampilkan miring saja sesuai dengan fungsi yang kita buat, fungsi miring. Dan seterusnya. Kita juga bisa membuat fungsi bebas. Fungsi bebas itu maksudnya tidak ada parameternya. Function, kita tulis saja namanya bebas ya. Jadi tidak ada parameternya, tidak ada yang diinput di sini. Beda dengan yang ini tadi ada yang diisi, ada panjang kali lebar,
Di sini kosong. Nah, di sini kita bisa menampilkan apa saja. Kita ambil saja contoh dari looping. Misalnya kita tampilkan yang ini. Nah, jadi kita bisa langsung copy paste saja di situ, Ctrl S. Ini kan kalau kita refresh tidak ada yang dihasilkan ya, tidak ada yang berubah karena kita belum mengecho fungsi bebas ini. Jadi kalau ingin menampilkannya tinggal kita echo saja si fungsi bebasnya tersebut dan dia tidak punya isi ya. Nah, terus kita refresh, maka isi dari si bebas tadi akan ditampilkan ini, baco dan seterusnya. Yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Ya, jadi itu cara mendeklarasikan fungsi. Jadi tadi beberapa fungsi bawaan dari PHP dan fungsi yang bisa kita buat sendiri dan cara membuat fungsinya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke kelas di mana kita buat file baru, class.php. Di sini nanti kita akan membahas tentang kelas dan objek ya. Kita buat dulu PHP tag-nya. Jadi kelas itu bisa kita deklarasikan seperti ini. Kelas yang menandakan bahwa dia itu adalah sebuah kelas. Terus apa nama kelasnya? Misalnya induk. Terus kita langsung buka kurung. Nah, ini sudah jadi kelas. Kemudian di dalam kelas ini bisa berisi properti. Properti itu bisa dideklarasikan seperti ini. Var, misalnya nama ya. Nama, titik koma. Kemudian di dalam kelas ini juga bisa ada fungsi. Fungsinya itu ya kayak tadi ya yang kita pelajari sebelumnya. Jadi cara mendeklarasinya kita pakai function. Terus apa fungsinya? Misalnya kita ingin function menampilkan sesuatu, tampil, kita kosongkan saja di sini parameternya. Nah, yang kita mau tampilkan misalnya kita ingin menampilkan si nama ini. Nah, ini kan nama ini adalah properti ya. Jadi cara menampilkannya kita menulisnya echo, terus kita pakai this, terus pakai tanda panah, baru kita panggil nama. Jadi kita tidak pakai dolar lagi di namanya ya, karena nama ini adalah properti yang tersimpan di dalam kelas induk, terus titik koma. Paling tinggal kita tambah BR lagi ya. Bagaimana cara menggunakan kelas ini? Kita gunakan di dalam sebuah objek. Nah, cara mendeklarasikan objek itu seperti ini ya. Kita tulis saja ini objek. Kita tulis new. Jadi untuk mendeklarasikan sebuah objek yang menggunakan sebuah kelas, kita pakai new. Terus apa nama kelas yang kita mau pakai? Kita mau pakai kelas induk misalnya. Maka kita tulis new, baru induk, tidak perlu pakai parameter. Jadi bisa langsung seperti ini. Untuk mengisinya itu kita pakai tanda panah seperti ini, objek. Dan kita akan mengisi nama. Namanya itu misalnya kita tulis rahing. Rahing, titik koma, Ctrl S. Nah, ini kan sekarang sudah terisi ininya. Namanya sudah ada, tinggal kita mau tampilkan. Kalau kita mau tampilkan, kita panggil fungsi tampil ini yang ada di kelas induk yang sudah kita simpan dalam objek. Jadi cara memanggilnya kita tulis objeknya ini, objek, terus kita panggil fungsinya tampil, titik koma. Nah, kalau kita echo ini sudah tampil hasilnya. Ini tadi kelas.php. Nah, seperti ini. Jadi rahingnya sudah ditampilkan. Kelas induk ini bisa mempunyai turunan. Sekarang kita deklarasikan kelas turunannya. Untuk mendeklarasikan sebuah kelas turunan, kita bisa tulis dulu nama kelasnya. Terus kita tulis seperti ini, extends induk. Artinya dia ini adalah turunan daripada kelas induk. Coba kita hapus saja dulu ini. Misalnya di kelas induk ini kita buat sebuah properti, misalnya nilai A, yang kita sudah kasih nilai 30, titik koma. Kemudian kita juga punya ini ya, B, yang sudah ada nilainya juga 30. Terus kita mendeklarasikan sebuah function, ini function, misalnya jumlah ya, fungsi penjumlahan. Terus perintahnya itu adalah mengecho hasil penjumlahan sama dengan kita pakai concatenate. Terus kita panggil si properti ini ada dengan si B, this A ditambah dengan this B, titik koma ya. Jadi kan fungsi penjumlahan ya, dan dia akan menjumlahkan antara nilainya A dengan nilainya B. Kita pakai this. Kemudian di fungsi anak kita paste saja ini. Kita misalnya di sini kita pakai perkalian, jadi fungsi kali. Di sini kita tulis perkalian. Nah, ini kita ganti simbolnya mengkali. Nah, coba perhatikan ini, di sini kita menggunakan nilai A dan nilai B. Sementara di kelas anak ini kita tidak pernah mendeklarasikan sebuah nilai A dan maupun nilai
B. Artinya nilai A dan nilai B-nya itu akan diambil dari induknya. Ya, jadi dia dapat warisan istilahnya ya. Dia dapat warisan dari induknya, yang mana induknya itu punya nilai A dan nilai B, dan anaknya bisa gunakan. Jadi untuk memanggil ini kita tidak perlu memanggil induknya, cukup kita panggil anak saja di kelas turunan yang kita panggil. Kemudian ini kita sesuaikan, kita kan misalnya ingin memanggil fungsi jumlah ini. Nah, sekali lagi, fungsi jumlah ini adanya di kelas induk, tidak ada di kelas anak, padahal yang kita pakai di sini adalah kelas anak. Tapi karena dia itu adalah turunan dari kelas induk, maka kita bisa menggunakan fungsi jumlah di sini. Kalau fungsi kali kan jelas ya, fungsi kali itu memang fungsi dari si kelas anak kali. Oke. Ctrl S. Oke, supaya tidak ini kita tambahkan lagi sini concatenate BR ya, seperti biasa. Nah, sekarang coba kita running ini, tidak ada yang error ya, seharusnya semuanya berjalan normal. Kita lupa titik komanya ini ya. Nah, sekarang kita refresh. Oke. Jadi semuanya oke, 60. Hanya 30, B-nya 30 ya, makanya hasil penjumlahannya itu adalah 60 dan hasil perkaliannya adalah 900. Di dalam kelas itu kita sebetulnya secara default itu dia akan menjalankan konstruktor, ada namanya fungsi konstruktor. Yang mana fungsi konstruktor itu adalah metode khusus yang dibuat ketika sebuah objek dibuat. Dan cara mendeklarasikan fungsi konstruktor itu adalah bisa dibuat sepertinya. Kita pakai tanda underscore 2, terus kita tulis construct seperti ini. Nah, selain fungsi konstruktor ini ada juga fungsi destruktor. Fungsi destruktor ya, destruct. Nah, fungsi destruct ini fungsinya dia itu adalah menghapus isi dari kelas induk ini yang ada di dalam memori ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini dulu, ini salah tadi ya, construct. Ini construct, ini destruct. Dan fungsi construct ini misalnya ini nilai A dan nilai B-nya ini kita input melalui si construct tersebut. Jadi kita buat di sini var1, kemudian ini var2. Jadi di sini kita set supaya nilainya si A itu sama dengan var1 titik koma, begitupun dengan nilainya B ya, ini sama dengan var2 nilainya B. Jadi nilainya A dan nilainya B nanti ini akan kita input melalui di sini, ini yang kita isi. Jadi kita tuliskan misalnya tadi 30 dengan 30, 30, ini bisa kita hapus. Nah, coba perhatikan, ini yang kita panggil itu adalah si kelas anak, tapi si kelas anak ini minta properti 2, yang mana properti yang diminta itu sebetulnya adalah construct daripada si induknya. Ini kalau kita jalankan ini sudah di refresh, hasilnya sama saja. Kemudian ini misalnya di fungsi destruct ini bisa kosong saja isinya ya, karena fungsinya dia memang hanya menghapus seluruh objek dari memori. Tapi kita bisa tampilkan pesan di sini, misalnya echo, terus kita tampilkan kelas, artinya kelas itu ini ya, kelas induk, titik telah dihapus dari memori, oke. BR titik koma, Ctrl S. Jadi kalau kita sudah refresh nanti ada satu lagi muncul ya, induk telah dihapus dari memori, artinya si induk ini adalah kelasnya telah dihapus dari memori. Jadi di sini ada public. Public ini namanya itu adalah access modifiers. Jadi yang pertama itu public. Kalau kita deklarasikan dia sebagai public, artinya dia bisa diakses di kelas apapun. Di kelas lain pun bisa diakses datanya ini ya, datanya A dengan data B. Kemudian yang selain public itu ada namanya private. Nah, private ini dia hanya bisa diakses di kelas induk ini. Hanya bisa diakses di dalam sini saja. Coba kita Ctrl S ini ya. Karena kita deklarasikan dia sebagai private, maka ini akan jadi error nanti. Karena si fungsi kali ini, yang meskipun dia adalah anaknya, tapi karena kita menggunakan private, si anak ini tidak bisa mengakses, tidak dapat menerima warisan dari ibunya, istilahnya, induknya. Coba kita refresh, maka akan tampil memori maka akan tampil error seperti ini. Dia tidak tahu apa itu A, dia tidak tahu apa itu B. Si fungsi kalinya ya, maka hasil perkaliannya sama dengan 0.
karena kita deklarasikan dia sebagai private. Nah, kemudian kita bisa mendeklarasikan dia juga sebagai protected. Protected ini bisa diakses oleh induk, tentu saja ya, karena dia memang ada dalam situ, dan juga bisa diakses oleh turunannya. Jadi sekarang kalau kita Ctrl Save lagi ini, terus kita refresh, tidak ada error lagi ya, karena dia kembali bisa membaca datanya si A dan datanya si B. Dan protected ini hanya bisa digunakan oleh kelasnya dia dan juga turunannya, tapi kelas lain tidak bisa gunakan. Seperti itu ya, jadi itu perbedaannya tadi antara public, private, dan protected. Selanjutnya kita akan belajar menggunakan MySQL dan bagaimana mengambil data dari MySQL itu menggunakan PHP.